Oke, jadi kita udah belajar, ya kan, bahwa ada gereja apa namanya? Gereja Philadelphia. Philadelphia. Dan ada siapa lagi yang satunya? Ini dua kan, yang akan ada sampai second coming, betul nggak? Dan Philadelphia kita tahu ini siapa? 144.000. Yang punya nama Bapa dan nama kota Yerusalem kan? Dan Synagogue of Satan siapa kita baca? Synagogue of Satan, Nominal Adventist atau Progressive Adventist. Betul, Nominal Adventist dan Professed Adventist, oke? Oke. Nah, sekarang kita tahu bahwa ini Philadelphia ini yang Roh Bapa ada di yang selalu beserta mereka kan? Iya, Mica. Dan kalau ini abide ya. Artinya yang ini siapa yang abide? Spirit of Satan. Spirit of the. Artinya yang gereja True Church yang mana? Philadelphia. Spirit of God. Dan kalau Spirit of God yang abide akan kasih tahu kalau siapa adalah siapa. Siapa adalah apa? Spirit of God akan kasih tahu apa? Tentang the Son of God. Betul. Jadi artinya kalau Spirit of God abide, gereja ini percaya kalau Yesus adalah apa? The Son of the living God. Son of God. Karena Petrus Yeah, Petrus kan dibilang apa? Bapa yang ungkapkan kepada kamu kan? Iya. Nah, jadi kalau spiritnya Bapa yang abide, orang-orang yang ada di gereja yang benar akan percaya kalau siapa adalah apa? Yesus adalah Son of God. Dan kalau false church, nggak ada spiritnya Bapa, artinya percaya apa? Yesus adalah apa? Yesus adalah God. God, the Son. God the Son. Nah, udah bisa lihat bedanya kan? Iya. Antara Philadelphia dan Synagogue of Satan. Nah, ini ringkasan ya. Jadi kita udah belajar bahwa true church itu adalah yang abide Tuhan. Spiritnya Tuhan ada selalu presence. Masih ingat presence yang kita belajar? Itu sama dengan spirit. Iya, masih. Sampai nanti orang-orang yang ada di gereja Tuhan yang benar itu kepenuhan, fullness of God. Masih ingat? Fullness of Christ. Ya kan? Iya. Nah, itu dia. Oke, kita mau ini ya, baca. Ini. Oke, sekarang kita minta Aca baca ini ya. Mau baca Mica? Nah, ini tak terjemahin di sini, Cah. Silakan. Oke, Mica. Tuhan punya gereja, ini bukan katedral besar, bukan pula lembaga nasional, bukan pula berbagai denominasi.
itu adalah orang-orang yang mengasihi dan menuruti perintah-perintahnya. Jadi artinya apa bukan apa. The true church bukan Denominasi. denominasi. Oke, satu-satu. Sami apa Sami? Coba ulang. Kalau aku sih Mica, the true church bukan bangunan Mica. Oke, Aca. Kalau Aca, the true church bukan denomination, Mica. Oke, kalau Kak Matthew, the true church bukan? Apa bukan apa kok the true church? Kami punya jawaban. Apa bukan apa ya? Apa bukan apa? Apa ya? Gereja itu bukan katedral, bukan lembaga nasional, bukan denominasi. Oke. Sekarang mau tanya, apa sama dengan apa? Aca duluan. Ulang loh. Oh, Apa sama dengan apa? apa sama ini, Mica? The true church sama dengan yang menuruti perintah-perintah Allah, Mica. Oke. Matthew, apa sama dengan apa? Gereja sama dengan presence of God. Oke, Sami. Gereja Tuhan adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan dan menurut perintah-perintahnya. Oke, thank you. Nah, jadi di sini kita dapat apa itu definisi apa? Gereja. Ya kan? Gereja ini berarti bukan apa? Bangunan pertama. Denominasi. Kan? Denominasi. Denominasi. Ataupun gereja itu bukan yang disahkan negara. Iya. Boleh? Boleh. Jadi Aca, apakah misalnya, gereja denominasi Protestan, apakah itu gereja Protestan itu Aca? Katolik, itu apakah gereja Aca? Bukan, Mica. Bukan. Apakah misalnya, itu ada di alamat Sonder Jalan Sonder nomor 43 di situ ada gereja. Apakah itu gereja Aca? Bukan, Mica. Dan apakah kalau misalnya itu disahkan sama negara itu namanya gereja? Bukan gereja. Nah, jadi apakah Sami Aca Matthew bisa lihat di sini bahwa definisi gereja yang benar itu banyak orang yang udah salah ngerti. Iya. Jadi orang pikir gereja itu bangunannya, denominasinya, yang udah disahkan, yang udah ditabiskan itu gereja. Sampai di gereja, jangan lari-lari di gereja, jangan ribut-ribut. Nah, apakah Tuhan itu terbatas cuman ada di dalam bangunan? Betul nggak? Salah. Nah, salah kan itu? Jadi kita harus make sure ngerti apa definisi apa? Gereja. Gereja. Kalau gereja bukan itu, artinya gereja adalah apa? Gereja adalah orang-orangnya. Yang apa? Ada nggak dia punya kriteria orang-orang yang bisa disebut gereja? orang yang mengasihi Tuhan dan menuruti perintahnya. Orang-orang yang keep mengasihi the commandment of God. Tuhan dan Keep the menurut commandment of God. perintah Tuhan. Jadi artinya di sini kita tahu bahwa kira-kira apakah Philadelphia atau Synagogue of Satan yang adalah gereja Tuhan yang benar? Philadelphia.
Apa yang membuktikan satu kata Philadelphia adalah gereja Tuhan? Karena Philadelphia satu kata. Overcome. Overcome. Bagaimana? Oh, itu. Apakah overcome itu kira-kira masih menurut atau melanggar? Menurut. Iya, menurut. Melanggar atau menurut? Menurut Mica. Menurut. Menurut perintah Tuhan kan? Kalau menurut artinya overcome atau dikalahkan? Overcome. Menurut. Oke? Bagaimana? Apakah sudah ngerti definisi gerejanya dan kita udah bisa lihat dari definisinya mereka, kalau mereka bilang God the Son, kira-kira mereka gereja Tuhan bukan? Bukan Mica. Bukan. Kalau mereka bilang Son of God, itu gereja Tuhan bukan? Gereja Tuhan. Iya. Iya. Karena kalau misalnya ada Spirit of God di dalam orang tersebut, maka orang itu akan mengerti apa? Kalau apa, Aca? Kalau Yesus itu adalah son of the living God. Betul. Sami, kalau orang itu adalah bukan gereja, apa yang nggak ada di dalam orang tersebut, dan Sami akan lihat orang itu mengerti apa? Coba. Jadi orang yang bukan gereja Tuhan itu yang abide adalah spirit of Satan. Dan mereka mengerti bahwa Yesus adalah God the Son. Itu dia, mantap. Itu sampai situ ngerti ya? Ya, Mica. Oke, mantap. Nah, jadi bukan bangunan, denominasi, atau yang disahkan negara, tetapi orang-orang yang mengasihi perintah, mengasihi Tuhan, dan menuruti perintah Tuhan. Nah, sekarang kita mau belajar ya tentang Laodikia. Oke? Jadi sekarang kita mau belajar tentang apa? Tadi kan kita udah belajar Philadelphia kan? Yang kemarin ini Iya. kita udah belajar. Nah, sekarang kita mau belajar Laodikia. Apakah dia termasuk golongan baru atau masuk Synagogue of Satan atau Philadelphia atau apa, kita masih belum tahu, nggak boleh PCI kan? Iya. Oke, mari kita baca ayatnya ya. Kita buka Revelation 3 ayat 14, 15, 16, 17, 18. Oke, Revelation 3 ayat 14. Nah, coba Aca bahas ini ayat-ayatnya, terus berdasarkan ayat-ayat yang udah dikasih, apa pengertiannya, oke? Silakan Aca. Aca yang pimpin, boleh minta tolong baca Kak Sami dan Kak Matt. Oke, Mica. Jadi yang di Revelation 3:14 di situ boleh Kak Sami yang baca. Oke. Dan dituliskan kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar. Yang benar, permulaan dari ciptaan Allah. Sudah, Cak. Oke. Jadi di sini di Revelation, Mica mau ambil dulu kesimpulan dari ayat pertama atau langsung baca dulu Mica? Terserah Aca mau kayak gimana, coba. Tadi dong. Oh, oke Mica. Jadi di Revelation 3:4 di situ dibilang ini ditulis untuk jemaat di Laodikia, yaitu saksi yang setia dan benar, itu permulaan dari ciptaan Allah. Jadi Kak Matthew boleh baca Revelation 3 ayat 15. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Oke, Kak Meti, thank you. Jadi ayat selanjutnya yaitu di Revelation 3 ayat 16, boleh Kak Sami baca? Oke.
Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Oke. Lalu di ayat 17, Kak Meti yang baca. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Oke. Tinggi Kak Meti ayat 18-nya boleh Kak Sani baca. Oke. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Oke. Jadi kalau kesimpulan dari Aca di Revolution 3 ayat 14 ini dibilang kepada gereja Laodikia, dibilang gini. Jadi Inilah firman apa dia punya ciri-ciri Laodikia? Iya, Nah, coba. ciri-cirinya. Ciri-ciri Laodikia itu dia tidak dingin dan tidak panas. Atau dia tidak panas atau tidak dingin, dan dia suam-suam kuku. Dan Yesus di Revelation 3:16, Tuhan Yesus akan memuntahkan gereja Laodikia yang suam-suam kuku atau tidak dingin tidak panas ini akan dimuntahkan kepada mulutnya Tuhan Yesus. Dan di ayat 17 di situ yang orang yang berkata, aku kaya dan aku memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan. Karena mereka nggak tahu bahwa mereka melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Dan di ayat 18, Yesus menasehatkan Laodikia yang Jadi ciri-cirinya. Aca, kalau jangan dibaca lagi, kira-kira apa dia punya solusi untuk Laodikia? Untuk Laodikia, solusinya Aca ini. tanya yang lain duluan. Ini Mice mau tanya Kak Met. Kak Meti, apa solusi dari Laodikia? Solusinya adalah counsel dari Tuhan, yaitu membeli gold tried in the fire, lalu white raiment, dan eye salve. Oke, itu dari Kak Meti ya. Oke, kita sekarang mau tanya sama Kak Sami. Kak Sami, tadi apa solusinya ke orang yang suam-suam kuku ini? Laodikia. Nah, solusinya kan tadi kan bilang bahwa dia itu sebenarnya tidak kaya, buta, dan telanjang. Nah, solusi untuk dia supaya dia kaya, dia harus memberi emas yang murni dari Tuhan Yesus. Baru supaya dia bisa tidak telanjang, dia harus minta kepada Tuhan Yesus baju putih, pakaian putih untuk supaya menutupi ketelanjangannya, supaya tidak ketelanjangan. Nah,
Dan juga untuk minyak supaya dia punya mata bisa melihat. Oke, thank you. Sami, Aca, dan semua. Oke, jadi kita lihat di sini ya, bahwa ini ciri-ciri Laodikia. Pertama, Sama-sama. Tidak dingin atau tidak atau nggak tidak panas. dingin atau dan Nggak panas. tidak dingin Lalu dingin dan tidak panas. suam-suam apa? Suam kuku mice Dan kalau seperti ini akan diapakan? akan dimuntahkan. Akan dimuntahkan. Dan sudah miskin, ya kan? Dan telanjang. Telanjang kan? Iya mice. Malang, miskin, buta, telanjang, ya. Kalau miskin beli apa? Solusinya? Beli emas. Beli emas. Dan dibenirkan garam api. Lalu kalau buta apa dia punya ini? Beli Solusi minyak. pelumas mata, eye salve. Telanjang apa? Pakai pakaian putih. Pakai pakaian putih mice. White diamond. Jadi apakah Laodikia masih ada solusinya untuk bisa tidak dimuntahkan? Masih ada solusinya atau enggak ada? Masih ada. Masih ada mice. Dan make sure solusinya sudah dimiliki sebelum apa? Oh, iya. Sebelum apa? Make sure solusinya dimiliki sebelum apa? Sebelum dimuntahkan. Bukan? Sebelum apa, Matt? Baca mice. Apa aja? Sebelum apa? Solusi sebelum tutup pintu mice. Ayatnya apa aja? Benar 12:1 mice. Betul. Jadi, make sure sebelum dimuntahkan, ya kan? Sebelum Daniel 12:1, beli ini semua. Artinya dimuntahkan itu sudah tutup pintu kan? Sudah muntah kok. Betul nggak? Nah, Ya. oke. Jadi inilah Laodikia. Nah, kita kan mau cari tahu kan, Laodikia itu yang mana? Apakah dia ada golongan yang baru atau dia Synagogue of Satan atau apakah bisa Philadelphia? Kira-kira kalau dia bilang kaya, memperkaya diri, tapi padahal miskin, buta, telanjang. Kira-kira bisa Philadelphia nggak kalau kita lihat ciri-cirinya Laodikia kayak gini? Bisa. Kalau Philadelphia itu overcome, kira-kira bisa nggak yang overcome mau dimuntahkan? Tidak mice. Nah, jadi kita udah tahu dari ciri-ciri Laodikia, ini bukan apa? Philadelphia. Betul nggak? Ya, Aca? Berarti kalau Laodikia ini tidak bisa bertobat harus dipindah ke Philadelphia karena Philadelphia overcome ya kan. Betul. Betul. Jadi kalau misalnya orang dalam kondisi Laodikia kira-kira bisa selamat nggak? Jadi harus apa aja supaya tidak dimuntahkan? Harus apa? Oh, harus itu mice harus pindah ke Philadelphia mice. Atau rubah kondisinya jadi apa? Di Philadelphia atau overcome. Karena Philadelphia pemenang kan? Iya, bukan. Nah, itu dia. Jadi kalau miskin, buta, telanjang ya udah kalah terus. Tapi kalau kita mau beli ini gold, eye salve, dan white raiment, maka akan jadi overcome. Gimana? Dan pertanyaannya kita mau jawab, ini Laodikia ini siapa? Betul nggak? Iya, Mi. Boleh ya? Oke, mari kita lihat ya. Siapa ini Laodikia?
Oke. Kita baca aja dulu. Mari kita lihat dulu ya. Nah, ini coba lihat. Kita lihat. Coba Sami baca ini. Tadi ayat 18 apa yang paling terakhir? Disuruh ngapain? Di ayat 18 disuruh ngapain? Beli emas. Emas, minyak ice pelumas. gold, Sama? white grain, jubah putih. Nah, betul. Lalu ayat 19 kan lanjutannya kan? Iya. Nah, ini lanjutannya ayat 19 nih ya. Asmin ya Allah. Oke, Aca baca. Oh, let me check. As many as I love, I rebuke and chasten, be zealous, therefore, and repent. Oke, jadi kalau ini kondisi Laodikia, ya kan? Yang merasa dirinya bisa, ya kan? Sombong, nggak mau mengaku dan semuanya, ya kan? Yang Tuhan kasihi, orang-orang yang Tuhan kasihi akan diapakan sama Tuhan? Di rebuke and chasten. Betul nggak? Di rebuke and chasten, ditegur dan dihajar, betul nggak? Jadi Betul. kalau Tuhan ini love sama Laodikia, maka Tuhan akan rebuke and chasten. Chasten. Jadi rebuke and chasten-nya nyadarin kalau Laodikia itu sebenarnya kondisinya miskin, buta, dan telanjang. Jadi apakah kira-kira untuk menjadi bisa pemenang itu harus lewat teguran atau nggak ditegur? Iya. Harus ditegur supaya Laodikianya beli apa? Emas, minyak emas mata, dan jubah putih. Jubah putih. Jadi kalau misalnya nggak ditegur, ya nggak beli itu semua kan? Iya nih, Cek. Setelah ditegur, artinya orang Laodikia ini harus apa? Artinya orang Laodikia ini harus Setelah ditegur apa? Repent. 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 Dan kalau repent, Philadelphia, betul. Waduh. Ya, Enak sekali. nah artinya kita harus bisa lihat overcome dong. Kalau ini memang jadi Philadelphia, betul nggak? Iya. Nah, jadi orang yang Iya. udah repent akan Aca lihat akan apa? Coba ayo. Orang yang sudah repent, Aca akan lihat kalau dia apa, Aca? Kalau dia overcome nih, Cek. Bukan? Sami. Kalau orang yang repent, Sami akan lihat orang itu apa? Philadelphia nih, Cek. Bukan? Sama mojo. Kak Matthew. Kalau orang itu repent, Kak Matthew akan lihat orang itu? Panas. Bukan? Kalau orang itu repent, kita akan lihat orang itu ada emas, minyak pelumas mata, dan jubah putih. Karena dia Oh, sudah iya. beli, betul. Betul nggak? Betul. Karena orang yang tegur akan ingatkan, kamu miskin loh. Ayo, beli emas. Apakah kira-kira orang yang repent, dia nggak beli emasnya? Tidak. Nah, apakah orang yang repent, misalnya diingetin, kamu buta, apakah kira-kira Aca kalau orang yang diingatin dan dia nggak repent, kira-kira apakah dia mau cari minyak pelumas mata Aca kalau dia nggak repent? Enggak nih, Cek. Nah, jadi orang yang repent harus dibuktikan kalau dia ada gold, minyak pelumas, dia udah nggak buta lagi kerohaniannya. Gold itu dimurnikan dengan api kan? Dan yang dimurnikan dengan api apa? Karakter. Bukan? Kita baca ini. Emas. Iya, apa itu yang dimurnikan seperti api? Dimurnikan seperti emas di dalam api. Coba kita lihat. Apa emas itu? Kita minta baca Matthew.
Coba Ini 1 Petrus 1 ayat 7. iman. Baca, Matt. On the trial of your faith being much more precious than that of gold that perished, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor at the appearing of Jesus Christ. And glory. Apakah ini iman ditry dengan sorry, dengan api? Iya, iman. Betul nggak? Aca bisa lihat itu? Dulu, bisa Mice. Dan apakah tadi emasnya juga dibakar di dalam api? Artinya emas sama dengan apa? Sama dengan apa emas? Faith. Faith. Jadi artinya orang Laodikia nggak ada faith. Makanya ditegur, harus ada faith. Caranya gimana ada faith aja? Caranya untuk ada faith itu Mice harus di try with fire Mice. Kan caranya ada faith gimana, Sami? Supaya ada faith, kita harus mendengarkan firman Tuhan. Betul, Roma 10:17 kan? Nah, itu dia. Oke? Bisa ya? Oke, jadi harus ada faith. Dan harus, kalau misalnya, coba mari kita lihat. Coba. Sami baca. Oke, Mince. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilas zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Bapa Allah. Jadi apakah ada orang buta di sini? Iya, Mica. Yang buta kan apa? Kemana? Yang buta ya Laodikia. Yang membutakan apa? Yang membutakan apa? Yang membutakannya adalah ilah zaman ini, sama ilah. Nggak tahu, ya kan? Hal-hal dunia kan yang membutakan mereka kan? Sehingga yang mau membuat mereka nggak jadi buta terang kan? Yang apakah orang buta gelap atau terang? Orang buta gelap atau terang? Gelap, Mica. Dan orang yang matanya tertutup oleh hal-hal dunia nggak bisa lihat terang gospel. Jadi apa yang membuat orang nggak buta? Gospel. Dan kalau misalnya orang-orang pilih hal-hal dunia, apakah buta terus atau bisa nggak jadi buta? Yang mana? Mica boleh ulang, Mica? Kalau Meti apa jawabannya? Buta terus. Buta terus. Kalau kita pilih hal-hal dunia ya buta terus. Jadi apakah kita harus ada gospel supaya nggak buta, betul? Butuh terang, betul. Butuh terang, butuh gospel, light kan? Itu dia. Nah, oke. Mari kita lihat lagi. Apa itu jubah kan? Coba kita baca Revelation 19 ayat 7 dan 8.
Oke. Kita minta kesediaan Aca baca. Aca Mice. Ya, Oke Mice. Ayat 7 ya Mice. ya, dan 8. Oke Mice. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena perkawinan anak domba. Hari perkawinan. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. 8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan yang halus, yang berkilau-kilauan dan yang putih dan bersih. Dalam kurung lenan harus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Nah, jadi apa itu white linen? Apa itu white raiment atau white linen? Righteousness of the saints. Righteousness. Bagaimana? Bah, Jadi artinya orang yang tadinya Laodikia, nggak ada iman, nggak memiliki gospel, dan nggak ada righteousness. Gimana? Jadi walaupun mereka mengaku mengabarkan Injil, ada Injilnya nggak? Tidak. kayaknya Ada. Walaupun mereka bilang, oh kita harus beriman. Namanya Laodikia, ada iman nggak? Enggak. Nggak ada. Walaupun mereka bilang righteousness by faith, kalau misalnya Laodikia, ada nggak righteousness mereka? Tidak Mice. Ada. Nah, Enggak. bagaimana? Bisa ngerti nggak itu? Apa itu emas? Apa itu minyak pelumas mata? Apa itu white raiment? Bisa ngerti itu? Aca bisa ngerti? Coba Aca ulang. Aca belum ngerti yang ini Mice. Coba yang Aca ngerti, tolong ulang dong. Oke Mice. Jadi kita tahu keadaan Laodikia itu tidak dingin dan tidak panas, udah dimuntahkan. Dan juga dia miskin, buta dan telanjang. Dan solusinya itu harus ada gold, self. Aca langsung jelaskan apa itu gold berdasarkan ini ya, gitu aja. Nggak usah ulang lagi solusinya Laodikianya. Oke Mice. Jadi di 1 Petrus 1 ayat 7 di situ dibilang gold adalah apa tadi? Di 1 Petrus 1 ayat 7 di situ gold itu adalah faith Mice. Oke, lanjut. Dan yang apa ini? Solusinya yang apa? Yang buta. Yang self itu ayatnya di 2 Korintus 4 ayat 4. Di situ dibilang yang buta ini mereka tidak bisa melihat cahaya Injil terang kemuliaan Yesus Kristus. Gitu Mice, Aca ngerti. Dan yang telanjang Coba ini, tanya Kak Matthew, gimana penjelasannya? Kak Matthew bantu Aca. Kak Matthew. Ya, Aca yang mana? Yang I self ya? Iya Kak, Aca kayaknya belum ngerti di situ. I self itu kan karena orang-orang Laodikia kan gelap. Artinya kalau gelap itu agar kondisi
artinya butuh apa aja, butuh terang kan. Iya, Kak. Dan terang itu tadi di ayatnya apa? Terang gospel. Oh, jadi di ayat 1 Korintus 4 ayat 4 ini terang Korintus. 2 Korintus ini Kak 4 ayat 4 terang itu sama dengan gospel ya Kak. Berarti orang buta ini harus melihat terang yaitu gospel gitu ya Kak. Apa, Iya, Aca? Apa yang membuat dia nggak bisa lihat terang, Aca? Karena dia tidak percaya, Mice. Aca nggak baca ayatnya. Apa yo? Di ayat, sayang. Oh. Kalau di ayat tunggu ya Mice. Mereka tidak bisa melihat image of God, Mice. Bukan. Sami apa? Yang menutupi gospel adalah keinginan. Kalau aku tulis keinginan dunia, Mica. Apa kalau bahasanya di sini? Di sini dibilang ilah zaman ini. Nah, hal-hal dunia kan tadi Mice bilang kan? Jadi apa yang membuat orang jadi tetap buta? Hal-hal dunia. Tapi kalau misalnya orang-orang tersebut mau menerima tegurannya Tuhan, rebuke and chasten, maka Laodikia bisa membeli minyak pelumas mata atau dapat terang atau gospel. Gimana Aca? Ulang itu Aca. Oke, Mice. Jadi orang-orang di Laodikia itu kalau sesuai Revelation 3 ayat 19 Laodikia itu karena dia di rebuke and chasten. Bukan Aca, tadi coba Aca, Laodikia itu kan buta. Butanya kenapa gitu? Butanya karena mereka dibutakan oleh hal-hal dunia, Mice. Terus kalau dibutakan dengan hal-hal dunia gimana? Di Revelation Bukan ke situ, masih tetap ayat. Kalau misalnya dibutakan hal-hal dunia, apa yang terjadi, Aca? yang terjadi mereka tidak melihat gospel, Mice. Setuju, Sami? Betul. Tidak, Mica. Apa kalau Sami? Dia lihat terang, Mica. Apakah terang sama gospel beda? Sami, terang sama gospel sama atau beda? Kalau ayat ini sama, Mica. Nah, bagaimana? Plus gospel. Iya, betul. Boleh? Enggak. Terus Boleh. lanjut aja. Terus dia kan cinta hal-hal dunia kan. Terus abis itu apa selanjutnya? Bukan itu Sami. Yang tadi apa urutannya yang Mice bilang sampai dia bisa terima tidak buta lagi. Caranya gimana? Caranya mereka langsung ganti ayat, Mice. Ya, caranya gimana Aca supaya dia dari hal-hal dunia itu bisa lihat terang. Apa yang harus terjadi dulu? Tadi Mice jelaskan ke Aca. Terus di rebuke and chasten, Mice. Nah, kalau misalnya mereka terima tegurannya, apa yang terjadi? Kalau mereka terima tegurannya, mereka menjadi Philadelphia, Mice. Kita kan belum tahu. Oh, Tadi mereka bisa apa kalau terima tegurannya dari Tuhan, bukti cinta Tuhan? Apa? Bisa apa? katanya Kak Sami repent dulu, Mice. Apa? Katanya Kak Sami repent dulu.
Iya, bisa apa pertanyaannya, bukan harus apa dia. Kalau misalnya dia udah terima ini apa konteksnya sama pertanyaan Mice? Dia akan itu Mice akan berpindah ke Philadelphia. Bukan aja. Apa, Matt? Tadi putus. Kalau misalnya dia terima tegurannya, makanya mereka bisa lihat terang gaspel sekarang. Tadi kan nggak bisa. Oh iya. Boleh, Sami? Tunggu gimana Mice? Aku masih itu. Tadi kan dia kan buta, nggak bisa lihat terang gaspel karena hal-hal dunia. Lalu ditegurlah dia. Lalu dia terima teguran. Oleh karena dia bisa menerima tegurannya, dia sekarang tidak buta lagi. Karena sekarang dia bisa lihat terang gaspel. Oh iya betul. Bisa? Terus. Bisa nggak gitu? Bisa Mice. Oke. Coba Aca ulang itu. Oke Mice, kan orang ini Mice dia kan Mice di satu di 2 Korintus itu dia dibutakan oleh hal-hal dunia Mice. Dan artinya di Revelation 3 ayat 19 di situ dibilang di Revelation 3 ayat 19 Halo. apa namanya itu Mice di Revelation 3 ayat 19 dia di rebuke and chasten karena Dia di rebuke and chasten karena dia. karena dia ini Mice aja tangkap tadi. Ya, coba perbaikin kata-katanya Aca. Dia rebuke and chasten. Itu. Dia ditegur dan dihajar. Bilang dulu apa yang kamu bilang? Karena dia akhir ada dari rebuke and chasten apa? dia menerima gospel. Kalau menerima, ganti kata menerima. Melihat orang gospel. Bagaimana? Sami setuju? Aku setuju Mice. Oh, Lihat terang. Lalu kalau telanjang harus beli apa, Aca? harus beli baju warna putih Mice. Apa itu artinya white raiment? Itu artinya kalau kita pergi ke ayat kan Mice. Tadi Mice jelasin kalau kita pergi ke ayat Revelation 19 ayat 7 Dan apa? dan 8 ayat 8 di situ dibilang white rain apa ini baju berwarna putih ini adalah righteousness of the saint Mice. Jadi artinya orang Laodikia nggak ada apa aja, Aca? Nggak ada gold. Masa gold lagi? Kan udah diartikan. Gold itu apa tadi? Tadi Mice bilang gold Gold itu apa? artinya orang Laodikia tidak ada faith dan tidak melihat terang atau gospel dan
mereka telanjang the righteousness. Jadi artinya mereka tidak ada apa-apa, nggak usah sebut lagi goldnya aja. Oh, mereka jadi mereka tidak ada faith, mereka tidak ada mereka tidak bisa melihat terang atau gospel, dan mereka telanjang. Nggak usah telanjangnya lagi aja. Tidak ada. Dan mereka tidak ada the righteousness saints, Mice. Nah, itu dia. Righteousness of the saint. Oke? Oke, Mice. Nah, pertanyaannya, apakah benar jadi Laodikia kan? Jadi Philadelphia. Oh ya, menjadi Philadelphia, betul kan? Pertanyaannya itu kan? Oke. Setelah ditegur kan? Oke. Jadi, mari kita lihat ya. Coba baca ayat 20, Sami. Oke, Mice. Lalu aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Nah, jadi artinya kalau Tuhan ada berdiri di depan pintu, artinya Tuhan di dalam atau di luar? Di luar. Di luar. Kalau Tuhan di luar, kira-kira gereja Tuhan atau Synagogue of Satan? Gereja Synagogue of Satan. Iya, betul. Nggak ada Tuhan kan di dalam? Betul nggak? Betul. Iya. Nah, oke. Jadi caranya supaya Laodikia bisa berubah harus apa menurut ayat ini 3:20? Harus membuka pintu. Harus buka pintu supaya apa aja? Supaya mereka mendengar suara Tuhan, Mice. Bukan. Supaya mereka yang buka pintu supaya apa? No, Supaya apa? supaya di sini makan bersama-sama dengan Tuhan, Mice. Tadi Tuhan di mana aja? Coba pikir simpel aja. Tadi Tuhan di surga, Mice. Tahu dari mana? Tadi coba aja perhatikan baik-baik. Tuhan ada di luar pintu atau di dalam? Yang di dalam pintu, Mice. Coba aja baca ayatnya, tolong. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku memakan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Jadi Tuhan ada di mana aja? Di dalam atau di luar? Tuhan ada di luar, Mice. Dari mana aja tahu Tuhan di luar? Karena Tuhan ngetok, Mice. Nah, Tuhan mengetuk di mana aja? Jelas. Mengetok di muka pintu. Kalau di muka pintu artinya apa itu? Di luar. Nah, kalau di luar artinya Laodikia bukan apa Tuhan? Laodikia bukan apa ya? Laodikia bukan orang,
yang Bukan apa? Kalau Tuhan ada di luar gimana? berarti Laodikia ada di dalam Ice. Bukan itu. Maksudnya Apa ciri-ciri gereja Tuhan, Aca? apa deh? Ciri-cirinya yang Jangan terus lagi. Apa dong? masa nggak tahu sih? Coba Sami bantu. Oke. Ciri-ciri gereja Tuhan di situ ada apa? Ada apanya Tuhan? Ada kediaman Tuhan. Melalui kediaman apa? Apa namanya? Yang apa tadi kamu bilang? Tahu. Gimana bisa tahu? Coba tanya ke Kehadiran. Kehadiran Tuhan itu melalui apa? Hadir. Kalau kehadiran Tuhan kan ada orang-orangnya, tapi ini harus melalui apa? Huruf S kalau bahasa Inggris. Spirit. Spirit. Jadi apa? Artinya Laodikia bukan? Bukan. Kediaman Tuhan Yesus. Bukan apa aja? Bukan tempat kediaman Tuhan Yesus, Mice. Ya, apa itu definisinya? Kalau nggak ada Kristus di situ, apa definisinya tadi aja? Oh, itu Mice. Setan berdiam. Acak, apa definisi gereja, Acak? Apa tadi? Yang ada S of God, apa? Tadi dong ada kamu di kan? Tadi kan ada bilang. Kami tolong bantu aja ya. Oke, Bangunannya, Mice. mana itu? Coba Sami. Yang tadi dong kalau ini dong. Itu kan ada kehadirannya Bapak toh. Untuk kehadiran Bapak di gereja harus melalui apa? Kehadiran Bapak di gereja. Gereja bukan itu di gereja definisinya yang apa? Apa itu gereja? Gereja itu definisinya Yang ada kehadiran Tuhan Yesus. Nah, sekarang kalau Tuhan Yesus ada di luar pintunya Laodikia, artinya Laodikia bukan? Tempat kediaman Tuhan Yesus. Bukan. Bukan. Artinya Laodikia. Bukan gereja Tuhan. Bukan gereja Tuhan. Gereja Tuhan adalah yang ada kehadiran Tuhan. Kalau Tuhan ada di luar pintu, artinya kehadiran Tuhan ada nggak? Enggak, Mice. Artinya Laodikia bukan? Bukan gereja Tuhan. Artinya supaya Laodikia jadi gereja Tuhan, Laodikia harus apa? Harus menjadi Philadelphia. Aca, tolong fokus sama ayat ini dong. Kan kita baca ayat ini. Kenapa Aca balik yang ke-19 terus? Supaya Laodikia bisa nggak dimuntahkan, bisa jadi gereja Tuhan, makanya Laodikia harus Aca baca Harus apa tadi? Baca ayat ini kan? Harus buka pintu. Harus dengar suara Tuhan, harus buka pintu, izinkan Tuhan masuk, makan sama Tuhan. Bagaimana? Bisa ngerti? Sami ngerti nggak itu, Sami? ngerti Mice. Bisa. Yang lain gimana? Bisa ya? Bisa.
Oke. Sekarang ke ayat 21. Tadi kan 20 Tuhan sudah masuk kan? 21. Coba Matt baca Matt. Berapa? 21 ya? Mm-mm. Betul. Oke. Ke 21. To him that overcome will I grant to sit with me in my throne, even as I also overcame and am set down with my Father in his throne. Ada apa di sini dibilang? Ada overcome. Nah, artinya Laodikia bisa jadi apa dong? Philadelphia. Nah, karena Philadelphia apa? Philadelphia overcome. Waduh. Itu dia. Asal izinkan Tuhan masuk. Dan apakah Philadelphia adalah gereja yang ada Spirit of God-nya kan? Dan Iya. kalau Tuhan ada di dalam, apakah menang atau kalah terus? Menang terus. Nah, nomor 4 hubungannya dengan nomor bagaimana? Boleh? tadi itu ada Boleh. Acak kurang ngerti nih, Cek. Apa yang Aca ngerti? Coba ulang. Ya, berarti ayat 21-nya di situ Laodikia bisa menang asalkan dia bisa membuka pintu dan mendengar suara Tuhan. Itu yang Aca tangkap saja nih, Cek. Yang 21 coba Aca baca ayatnya. Coba Aca make sure kalau ada orang yang baca ayatnya, Aca juga baca ayatnya. Boleh? Supaya Aca tidak ketinggalan konteksnya. Ini, Cek. Coba Aca baca yang Kak Matthew tadi baca. Yang Kak Megi tadi baca, barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama dengan aku di atas takhtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas takhtanya. Walah. Jadi di sini ada kata apa Aca? Sama Overcome itu apa? Connect sama apa? sama Philadelphia. Betul. Gimana? Oh, Aja bisa ngerti itu? bisa nih, tidak Cek. berdasarkan Artinya ini si Laodikia bisa menang ya, Cek. Bisa. Dan kalau menang, kalau udah menang, apakah namanya masih Laodikia? Tidak, berbahaya Cek. itu. Itu dia, boleh? Cek. Oke. Bagaimana? Itu tolong dikunyah dulu ya. Diulang-ulang lagi, make sure dia punya jembatan bisa mantap. Dan make sure dari kita mengerti ini, kita tahu bahwa kita ini adalah orang-orang yang miskin, buta, telanjang, kan? Artinya kita make sure pelajaran kali ini memastikan apakah kita udah ada iman, apakah kita udah bisa melihat terang Injil, atau apakah kita udah ada righteousness. Boleh semuanya? Dan kita bisa kalau kita suka ditegur. Betul nggak? Karena teguran itulah yang mengingatkan kita untuk kita bisa beli ini semua. Betul nggak? Dan teguran itu bisa dari orang tua kita, bisa dari kakak kita, adik kita, siapa saja, supaya kita bisa bertobat. Dan kalau bertobat, itu izinkan Tuhan masuk ke dalam kita, supaya kita bisa apa, Aca? Cek. Overcome itu apakah masih Laodikia atau sudah bukan Laodikia? Bukan Laodikia, Cek. Dan menjadi apa? Philadelphia. Mantap. Boleh, Aca? Cek. Matt, bisa ngerti, Matt, pelajaran malam ini, Matt? Tadi ada yang putus beberapa, jadi perlu screenshot, Kak. Oh iya, oke. Yang mana Matthew mau tanya kira-kira? Yang I solve itu kan tadi sudah terjawab kalau Iya.
Isolf itu kan dibutakan. Mereka Laodikia kan kondisinya buta karena ambisi keinginan dibutakan oleh raja dunia ini. Oke, nah yang diterangkan oleh terang gaspol. Jadi kalau misalnya Isolf itu kan dia tertutup, butanya itu kan sama hal-hal dunia kan, Matt? Artinya Ya, betul. kalau misalnya buta dengan hal-hal dunia ya nggak bisa lihat terang gaspol. Jadi untuk bisa lihat terang gaspol ya hal-hal dunianya disingkirin. Dan bagaimana disingkirin? Ya harus dengar teguran kan, Matt? Ya, Nah, betul. itu dia, Matt. Boleh ya, Matt? Bisa ya itu, Matt? Jelas. Oke, mantap. Oke. Kita mau screenshot ini? Iya, Miss. Oke, silakan.